semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Pembentukan dan Perluasan Kalimat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Alvinutavia dari kelas 1A Manajemen Dakwah. Kalimat menurut Share adalah susunan kata yang teratur dan berisi pikiran yang lengkap. Jadi, kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dalam menyatakan makna yang lengkap. Contoh kalimat seperti Dodit bermain di lapangan. Kenapa dinamakan kalimat? Karena terdiri dari beberapa kata. Jika terdiri hanya satu kata, tidak dinamakan kalimat. Selanjutnya, bagian-bagian dari kalimat. Kalimat bisa dikatakan baik apabila memiliki bagian-bagian, di antaranya 1. Subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menyatakan kata benda, baik berupa nama manusia, nama benda, maupun nama hewan. Contohnya, Salma makan. Salma adalah contoh subjek karena Salma merupakan nama manusia. Kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan atau memperjelas subjek. Seperti contoh tadi, Salma makan. Makan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Salma atau menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga, objek. Objek merupakan sasaran yang menerangkan predikat. Contohnya, Salma makan roti. Roti adalah objek karena memperjelas apa yang dimakan oleh Salma. 4. Keterangan. Keterangan adalah bagian yang berfungsi untuk memperjelas kalimat. Contohnya, Salma makan roti di ruang makan. Di ruang makan merupakan keterangan tempat karena keterangan bisa berupa keterangan waktu maupun keterangan tempat. Oke, next. Pengertian kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara menurut Kusyartanti dan teman-teman dalam bukunya Pesona Bahasa adalah susunan kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa dengan hubungan setara. Contohnya, Lamongan kota soto, sedangkan Surabaya kota pahlawan. Selanjutnya, pengertian kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata penghubung atau konjungsi. Contohnya, kalimat tunggal tanpa keterangan, Nana pingsan. Dan contoh dari kalimat tunggal dengan keterangan yaitu Nana pingsan di lapangan kemarin sore. Jenis-jenis konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 2, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah menghubungkan antara klausa dengan klausa, frasa dengan frasa. Sedangkan konjungsi antarkalimat adalah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi intrakalimat dibagi menjadi 3, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan juga konjungsi korelatif. Sedangkan konjungsi antar kalimat dibagi menjadi beberapa, yaitu konjungsi yang menyatakan pertentangan, konjungsi yang menyatakan lanjutan, konjungsi yang menyatakan kejadian sebelumnya, konjungsi yang menyatakan akibat, konjungsi yang menyatakan kebalikan dari pernyataan sebelumnya, konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya, konjungsi yang menyatakan konsekuensi, dan konjungsi yang menyatakan pernyataan sebelumnya. Pengertian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan susunan kalimat yang hubungan klausa-klausanya tidak setara atau tidak sederajat. Contohnya, si A hidup sederhana meskipun hartanya melimpah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia
tak luput dari salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.